teman-teman. Sekarang sudah 60 orang lebih bergabung. Kita memulai webinar ini. Webinar kali ini akan dibawakan oleh Pak Peter Jacob dan moderator oleh Ibu Karmelia. Silakan ya. Oke. Selamat malam, shalom teman-teman. Oke. Kesempatan kali ini kita bersyukur ya untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kita boleh bersama-sama. Nah, kita akan belajar di sini dan kita akan mendengar dari pakarnya Pak Peter ya. Teman-teman seharusnya nggak asing lagi dengan Pak Peter Jacob, sudah beberapa kali sering sekali ya. Dan kali ini kita akan belajar, kita akan mencoba mengerti itu untuk melihat the unknown landscape, the business landscape yang saya percaya sebenarnya di dalam situasi COVID dan di pandemik ini ya dengan segitu banyaknya disruption, begitu banyaknya inclarity and uncertainty gitu pasti situasinya berubah dari hari ke hari. Dan mungkin buat kita yang orang awam kita terlalu banyak diekspos sama berbagai berita dan sebagainya dan kadang-kadang kita jadi bingung gitu ya. Nggak tahu lagi mana yang benar dan mana yang enggak dan kadang-kadang juga memberi apa ya kecemasan buat kita atau mungkin malah jadi salah mengambil keputusan dan sebagainya begitu. Nah, Tuhan sudah memberikan kolega yang baik, bukan kolega lagi ya, gitu, guru yang baik buat kita gitu ya, talentnya yang baik untuk sharing buat kita semua. Nah, mari kita dengarkan langsung aja dari Pak Peter. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan di-type ya. Nanti kita akan ada waktu khusus untuk tanya jawabnya. Ya. Saya persilakan Pak Peter. Baik, terima kasih Bu Lia. Shalom Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta Susanto Liao yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang hadir dalam webinar ini. Satu kehormatan dan kebanggaan bisa berada di sini dan juga menceritakan apa yang paling tidak apa yang saya tahu. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi yang berharga buat kita. Saya izin share screen dulu supaya bisa menyampaikan materinya dengan baik. Baik. Oke, sudah kelihatan ya? Dan suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan satu disclaimer dulu. Bahwa ketika kita bicara COVID-19, kita mau bicara dampaknya kepada perekonomian, kita sebenarnya sedang berbicara tentang sesuatu yang kita juga nggak tahu. Saya kira sulit sekali buat semua orang sekarang ini menebak-nebak kapan COVID-19 akan berakhir. Nanti saya akan sampai juga kepada COVID-19 ini bukan cuma masalah yang terisolasi di satu negara. Jadi kalau Indonesia kena COVID, lalu kemudian kalau Indonesia sembuh, maka kita bisa sembuh semua. Nah, dan itu nggak kejadian begitu. Karena ketika kita sudah borderless, ketika orang sudah bertravel kemana-mana, maka ada satu saja atau dua negara yang masih terkena COVID, maka risikonya seluruh negara di dunia ini masih terkena COVID. Bahkan sekarang ada 216 negara katanya yang sudah terkena COVID gitu. Padahal negara-negara itu banyak juga negara-negara yang sangat kecil yang tergabung di saya ingat negara-negara yang tergabung di IMF saja cuma 189. Jadi ini sudah sangat banyak, bahkan boleh dibilang seluruh negara terkena. Dan kita nggak pernah tahu. Tapi paling tidak sekarang kita mau lihat kayak apa sih pemandangan COVID-nya dan bagaimana kemudian perekonomian kita adjust dengan apa yang terjadi di COVID ini. Ini yang saya ingin sama-sama kita lihat dan mudah-mudahan informasinya bisa membuat kita terbuka dan saya sangat senang sekali kalau nanti bisa berdiskusi. Ya, saya akan mulai dengan informasi ini bahwa sebenarnya negara-negara yang mengalami COVID itu datanya menunjukkan, ini juga dari Bloomberg bilang bahwa Oke.
Data menunjukkan bahwa Amerika itu sekarang sudah di peak-nya. Dan mereka mengatakan bahwa ini mereka sudah sekarang akan segera turun. Yang negara-negara lain, Singapura, ya, Singapura, Prancis, Italia, Jepang, gitu mereka sudah dalam tren yang menurun. Yang mudah-mudahan ini yang kita harapkan terjadi sebenarnya di akhirnya. Dan Indonesia ada di sini. Nampaknya kita masih akan naik lagi sampai peak baru kemudian turun lagi. Dan ini pemandangan yang kita harap mungkin nggak lama lagi Indonesia kita sampai peak lalu kemudian pelan-pelan turun dan nanti akan sampai juga ke ujungnya. Jadi pertanyaan lagi, ketika kita di sini masih naik, ketika hari ini saja masih nambahnya berapa ratus orang, dan kita sudah berbicara tentang pelonggaran, apakah kita yakin bahwa kemudian nanti Indonesia akan sampai ke puncak lalu kemudian turun? Nah itu kita mungkin bisa harus menjawab sendiri mengenai hal seperti itu. Tapi data menunjukkan teman-teman sekalian bahwa trennya ini perubahan hariannya masih sangat tinggi, jadi trennya juga masih sangat naik. Kalau lihat di data hariannya, ini trennya juga masih sangat naik. Jadi kalau kita lihat pun jumlah yang terkonfirmasi, kalau saya pakai data saya, ini data yang kemarin, naiknya saja kemarin naik 585, hari ini 29.521, naiknya 703. Dengan yang sembuhnya, kalau yang kemarin 8892, sembuh di data terakhir di Menkes 9443. Dan meninggal dunianya naik ke 1770. Memang yang meninggal itu makin lama makin sedikit secara persentase dan yang sembuh makin banyak. Tapi yang terkonfirmasi masih sangat-sangat banyak dan naiknya tinggi. Tapi nanti kita bisa breakdown bahwa sebenarnya yang naik tinggi itu ternyata di luar Jakarta. Jakarta sendiri kelihatannya sudah sangat bagus. Dan ini sesuatu yang kita syukuri, tapi tetap nggak bisa menjadi sesuatu yang membuat kita puas diri dengan itu. Nah, itu situasinya. Tapi trennya, kesimpulan dari slide ini, kita masih melihat bahwa trennya masih naik. Nah, ini juga sama. Ini ada Indonesia, ada Jawa, ada juga Jakarta gitu. Dan kelihatan sekali bahwa di tren-tren seperti ini masih tetap naik. Di Jawa juga naik, gitu. Jakarta juga masih naik sejak PSBB 10 April. Trennya masih kelihatan naik. Ini masih sangat mengkhawatirkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau tanya kepada pemerintah, apa alasannya pelonggaran PSBB, nanti kita akan sampai ke titik diskusi bahwa pelonggaran PSBB bukan karena kita sudah makin sedikit, makin bisa teratasi masalah COVID ini. Jadi pertimbangan kesehatannya nampaknya agak sedikit dikalahkan dengan pertimbangan ekonominya. Karena orang sudah nggak tahan lagi dan banyak orang yang kemudian menjadi miskin, dan kita sampai kepada satu titik pemerintah juga nggak akan sanggup untuk membiayai hidup seluruh rakyatnya yang tidak kerja ini, yang tidak berpenghasilan gitu ya. Jadi tadi kalau di GI Semanggi ada warung Semanggi, itu sesuatu yang menurut hemat kami sangat positif untuk melihat bahwa ternyata ada juga loh yang bantuin orang miskin. Ada bantuin orang miskin sama juga membantu pemerintah. Karena kalau jumlah orang miskinnya menjadi berkurang, sekarang trennya naik. Kalau nanti jumlah orang yang menjadi miskin atau dia seharusnya menjadi miskin, tapi gara-gara GI Semanggi menolong mereka, terus kemudian mereka nggak jadi miskin, wah itu sangat-sangat positif. Ya. Itu sesuatu yang kita hadapi saat ini. Nah, data yang kami punya lewat yang namanya SIR ini ya, susceptible, infected, dan remove, masih mengatakan bahwa Indonesia peaknya nanti di Juni, Jawa Juni dan Jakarta Mei gitu. Tapi saya pikir ini aja udah mulai salah ini kemudian analisanya, karena Jakarta nampaknya akhir Mei lalu belum peak, dan kemudian akhirnya kalau kita mau bilang akhir di Jakarta nanti bulan Juli kok kayaknya agak ragu gitu ya. Sementara Indonesia dan Jawa kita masih lihatnya mungkin di Agustus minggu pertama, minggu kedua gitu. Tapi ini asumsi yang dipakai. Jadi asumsi yang dipakai untuk kemudian menghitung dan menentukan fasilitas yang diberikan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang, khususnya orang-orang yang memang terdampak dan secara ekonomi menjadi sangat susah gitu ya.
Dan itu yang kita lihat. Ini asumsi inilah yang kemudian kita harus lihat sama-sama, dan teman-teman nanti bisa punya kesimpulan yang berbeda dari pemerintah, tapi sama-sama kita udah lihat nih bahwa memang ini asumsi yang pemerintah pakai gitu ya. Nah, kalau kita pakai skenario yang ringan, maka dampak negatif dari COVID khususnya di Indonesia itu nanti masih terasa di sampai kuartal ketiga. Jadi sampai bulan kira-kira September kita masih ekonomi kita masih minus. Lalu kemudian kita berharap, ini masih mengharap ini di kuartal keempat nanti kita baru mencatatkan kegiatan-kegiatan udah mulai tambah dan seterusnya, dan ini menjadi makin positif. Kalau ini skenario-nya ringan dalam arti di kuartal ketiga, ya, di kuartal ketiga ini kita masih melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang masih baru siap-siap. Mungkin pelonggaran sudah mulai dilakukan, tapi produksi masih belum bisa seperti sedia kala. Jadi masih istilahnya masih siap-siap, masih masa transisi siap-siap. Dan mudah-mudahan Q4 itu, jadi kuartal keempat itu ekonomi akan sudah mulai naik lagi, dan 2021 akan menjadi tahun yang indah karena di sinilah kita kemudian akan booming ekonomi. Tapi sekali lagi teman-teman, saya bukan mau nakut-nakutin, itu dengan catatan memang bahwa masalah COVID ini selesai. Tapi kalau kemudian skenario-nya dipakai lihat katakanlah moderat itu mungkin ceritanya adalah di kuartal ketiga ini udah makin turun, tapi ternyata nggak sempurna turun, mungkin ada second wave gitu, mungkin bisa sampai Q1, nanti Q2-nya baru kita bisa lihat ekonomi baru mulai muncul, dan kita bisa bayangin kalau Q2 baru akan terjadi positif, maka sepanjang tahun ini sampai nanti kuartal pertama 2021 akan begitu banyak orang miskin bertambah, akan begitu banyak PHK, akan begitu banyak juga mungkin perusahaan-perusahaan pada dipilotkan karena memang nggak bisa bayar hutang dan seterusnya. Dan ini dampaknya menjadi sangat berat. Apalagi kalau kita sampai kepada skenario severe di mana kemudian ekonomi sampai akhir tahun 2021 masih negatif. Tapi skenario severe ini adalah skenario yang hanya di atas kertas, karena baik pemerintah Indonesia maupun lembaga-lembaga di luar negeri, termasuk IMF, tidak menganggap 2021 akan menjadi tahun yang berat, bahkan di 2021 akan menjadi sangat positif. Nanti akan saya kasih lihat datanya. Tapi WHO bilang COVID-19 may never go away. Jadi kita nggak akan hidup tanpa COVID. Gitu. Jadi COVID akan ada sama seperti flu, sama seperti malaria, sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Mudah-mudahan kalau nanti vaksinnya udah ditemukan, ya mungkin kita hidupnya lebih tenang. Jadi setiap anak-anak yang lahir nanti harus divaksin COVID, gitu ya, supaya seperti penyakit-penyakit yang menular lainnya yang bisa diatasi dengan vaksin. Nah, ini sedikit informasi underlying issues yang sekarang kita hadapi. Pertama-tama tentunya kita ngomong kesehatan. Ngomong kesehatan bahwa penyebaran COVID yang mudah, cepat, dan luas menciptakan krisis kesehatan. Ya kita tahulah betapa susahnya para dokter, para suster, pekerja-pekerja medis yang mereka harusnya sampai di rumah juga nggak bisa berpelukan sama keluarga, sama anaknya, karena mereka khawatir kalau anaknya terkena infeksi dan sebagainya, bahwa kita ada krisis kesehatan dan ini belum ditemukan vaksinnya, obatnya, keterbatasan alat dan tenaga medis. Jadi di bidang kesehatan ini krisis yang mungkin agak lama. Dan krisis kesehatan ini kemudian juga beranjak kepada krisis sosial. Krisis sosial ada langkah untuk kemudian flattening the curve. Flattening the curve itu dalam arti jumlah orang yang kena COVID itu makin flat, jadi nggak bertambah banyak, tapi terus kemudian jumlah makin turun. Dan itu yang kita harapkan. Jadi langkahnya, tapi kalau kita mau flattening the curve, maka mau tidak mau aktivitas ekonominya harus dihentikan. Kita harus PSBB lebih lama, kita harus di rumah lebih lama. Kalau kita di rumah lebih lama, pasti flattening the curve-nya terjadi. Pasti jumlah orang yang terkena COVID kayak yang terjadi sekarang di Jakarta akan makin turun. Nah, tapi sampai kapan? Nah, sekarang saja masih naik, jumlah orang yang terkena masih naik, dan kita sudah mulai mau pelonggaran. Kenapa ini sebenarnya? Karena masalahnya adalah aktivitas ekonomi. Dan ini kembali kita
diskusi tentang ekonominya. Jadi sekarang itu kinerja ekonomi memang menurun sangat tajam. Pertumbuhan ekonomi kita nanti saya akan kasih lihat, kita akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa jadi minus. Gitu. Kinerja ekonominya tajam, konsumsinya terganggu. Ya, jadi orang-orang yang tadi banyak belanja macam-macam, bahkan belanja yang nggak penting-penting juga kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, tapi sekarang benar-benar nggak ada, mungkin nggak ada orang yang belanja tas branded kali ya di zaman-zaman seperti ini. Nggak ada orang yang belanja-belanja, apalagi beli jas gitu atau beli pakaian yang bagus-bagus, jadi nggak perlu lagi gitu kan. Mungkin apa namanya yang hanya dibeli barang-barang yang ada di rumah dan konsumsi makanan saja gitu. Jadi konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor impornya juga terkonstruksi, hingga akhirnya memang pertumbuhan ekonomi ini membuat ini turun drastis. Lalu kemudian dari sisi sektor keuangan gitu ya, ada keraguan gitu. Terus terang sekarang di dunia juga ragu gitu, bahkan orang Indonesia kalau mau keluar negeri mereka juga mungkin belum mau terima karena ragu itu benar nggak Indonesia jumlah yang terinfeksi cuma sesedikit itu gitu, dan yang data-data itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi investor confidence ada di situ, sehingga kemudian nanti terjadi orang lebih baik investasi di luar Indonesia. Jadi kayak ada flight to quality. Tapi ini kondisi yang agak berubah saat-saat ini. Jadi nanti kita bisa lihat lagi. Nah ini dampaknya. COVID punya dampak yang luar biasa. Yang pasti pertumbuhan ekonominya turun. Ini udah kelihatan kan. Lalu pemutusan hubungan kerjanya naik. Jadi ada PHK yang naik. Masyarakat miskinnya juga naik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada COVID, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita seharusnya di level 5,3% tahun ini. Kalau nggak ada COVID. Tapi karena ada COVID, kita lihat tergantung skenario. Kita pakai skenario ini. Kita pakai skenario-nya yang berat, yang tadi bukan ini ya, kita cuma pakai berat dan sangat berat. Ada skenario ringan, berat dan sangat berat aja. Jadi kalau yang berat 2,3, yang sangat berat nanti jadi minus 0,4. Kita nggak tahu, yang menentukan berat dan sangat berat itu adalah nanti sampai kapan ini COVID akan turun. Dan itu something yang nggak bisa kita kendalikan karena kita sendiri nggak kenal bangsa kita rasanya. Ini orang udah dibilangin dan ancamannya mati dan segala macam, masih tetap aja keluar. Masih tetap aja kemudian kumpul-kumpul. Masih tetap menemukan desak-desakan dan seterusnya. Kita nggak ngerti bagian ini. Tapi kalau skenario berat, kita bilang 2,3%. Kemiskinan, itu kalau skenario-nya berat, ya, yang ini skenario-nya berat, maka kemiskinan akan bertambah cuma 1,89 juta orang. Jadi 1,9 juta orang, tapi kalau nanti skenario-nya sangat berat, yang miskin akan tambah 4,86 juta. Nah, mudah-mudahan GI Semanggi bisa berkontribusi juga di sini untuk kemudian membuat orang miskin menjadi lebih turun lah ya jumlahnya gitu ya. Mudah-mudahan Warung Semanggi bukan hanya menolong orang-orang yang pintar masak tapi masih punya duit gitu, tapi juga bisa menolong mereka-mereka yang memang miskin dan kemudian bisa membantu yang miskin gitu ya. Lalu kemudian penganggurannya juga naiknya luar biasa dari 2,9 kalau skenario berat, kalau skenario sangat berat 5,23. Nah kalau pengangguran ini berrelasi dengan kemiskinan, khususnya kalau yang udah nggak punya orang tua gitu, yang tinggal sendiri, yang betul-betul kalau nganggur matilah dia karena dia miskin. Dan itu yang menjadi tantangan buat kita di gereja, melihat ini gitu, buka mata kita melihat orang-orang yang nganggur, orang-orang yang miskin, dan what can we do untuk menolong mereka gitu ya. Oke, sekarang perekonomian Indonesia. Saya nanti minta ini aja ya, dikasih kode aja kalau memang waktunya sudah habis. Tapi saya mau cerita tentang perekonomian Indonesia. Kalau kita mau lihat perekonomian Indonesia, kita ngelihat rupiahnya gitu. Nah, Gubernur Bank Indonesia pernah bilang bahwa nilai tukar rupiah itu akan menuju 15.000 di akhir tahun. Waktu beliau ngomong 15.000, itu rupiah masih 16.000 lebih, bahkan sampai mendekati 17.000. Tapi dia bilang enggak, akhir tahun kita 15.000. Kenapa gitu? Nah, tapi sekarang posisi hari ini rupiah ada di 13.800 sampai 13.912 ini. Jadi ini menurut Bank Indonesia, menurut kantor saya, ini masih tetap under value. Under value artinya 13.900 itu masih kemahalan. Masih harus turun lagi. Nah, tapi nanti kita bisa diskusi gitu ya. Kalau nanti ternyata nggak turun, karena faktor yang menentukan nilai tukar ini bukan cuma fundamental ekonominya Indonesia, tapi banyak sekali
Ya, akan mengeri. Ini akan membutuhkan waktu. Tapi ada yang bisa kalian lakukan sementara kalian menunggu. Halo Pak Peter, sorry itu mic-nya. Saya nggak tahu kenapa dia termute. Oke ya. Jadi sampai di rupiah tadi 13.900 masih undervalued. Dan faktor kedua juga yang positif buat Indonesia adalah inflasi kita. Inflasi kita ternyata rendah. Nah, inflasi rendah ini akan membantu menurunkan menjaga nilai rupiahnya. Jadi buat investor di luar negeri inflasi rendah itu bagus. CAD itu karena account deficit, artinya selisih dari penerimaan dari hasil ekspor dan juga pengeluaran dari impor itu impornya lebih tinggi dan itu masih di bawah 2%, which is positif gitu. Nah, yang positif berikutnya adalah sebenarnya yield SBN. Kalau Bapak Ibu sekalian di sektor bisnis pasti tahu nih tentang SBN sekarang. Yield-nya tuh sudah 7,2%. Kalau mau dibandingkan dengan yield-nya dari US Treasury Notes, US Treasury itu kadang sama dengan SBN-nya Amerika lah ya. SBN-nya Amerika kan cuma yield-nya 0,3 sampai 0,4%. Tapi yield SBN kita 7,2%. Jadi bedanya tuh bisa sampai ini nih. Beda sampai 6,5 sampai 7%. Jadi bisa bayangin betapa menguntungkannya investor kalau dari luar negeri dia datang Indonesia beli SBN dapat bunga 7,2%, sementara kalau asetnya dalam bentuk US Treasury Notes-nya Amerika dia cuma dibayar 0,3 sampai 0,4%. Jadi sekarang itu banyak orang datang ke Indonesia. Ini sebabnya sebenarnya inflow asing di minggu kedua Mei sampai minggu ke 1 Juni itu luar biasa nih. Besar sekali. Tadi saya baru jumlahin dari minggu kedua, minggu 3, 4 sampai minggu 1 Juni ini 18,63 triliun. Luar biasa. Itu sebabnya yang membuat ini rupiah kita menjadi menguat gitu. Ini karena asing masuk sebesar ini. Asing masuk gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa orang masih percaya sama Indonesia dan uangnya masih masuk ke Indonesia. Tapi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 2020 itu ternyata lebih rendah, itu cuma 2,97%. Awalnya kita menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sebenarnya bisa positif sampai kuartal 1, tapi ternyata di bulan Maret ya, di bulan Maretnya itu ternyata sudah sangat berdampak COVID ini. Jadi pendapatan turun, konsumsi turun, produksi turun, investasi turun, ekspor impor juga turun drastis. Jadi semua turun drastis di bulan Maret sehingga memang di Q1 pertumbuhan ekonomi kita yang kita tadi duganya sekitar 4,4%, sekarang cuma sekitar 2,97%. Nah, tapi kita nggak perlu berkecil hati karena ternyata pertumbuhan ekonomi di saat yang sama di Q1 itu yang lain tuh lebih parah gitu ya. Tiongkok, coba perhatikan 6,8%. 8% di Tiongkok, padahal di kuartal sebelumnya, kuartal 4 2019 itu dia positif 6%. Bisa bayangin pertumbuhan ekonomi satu negara yang tadinya positif 6% itu jadi 6,8%. Dia cuma 0,3%. Padahal sebelumnya dia udah bisa mencatat 2,3%. Eropa turunnya minus 3,3%. Singapura lebih parah lagi nih, minus 2,2%. Nah, saya mau cerita nanti tentang Singapura karena Singapura minus 2,2%, padahal sebelumnya dia positif 0,6%, bahkan Korea Selatan itu 1,3%, itu the biggest decline since 2008. Nah, sedikit tentang Singapura gitu ya. OCBC analisnya mengatakan pertumbuhan ekonomi Singapura yang minus 2,2% itu adalah pertumbuhan ekonomi yang paling jelek sejak 2009. Jadi bahkan dia bilang kalau dia quarter to quarternya sejak 2010 gitu. Itu udah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi paling jelek. Bahkan kemudian ada hal yang menarik gitu. This is also the first time di sini dikatakan we see a contraction in all three key sectors, namely manufacturing, services, and construction. Jadi 3 sektor itu baru kali ini nih di Singapura kena 3-3-nya gitu. Sejak 98. Jadi teman-teman Singapura memang lagi berat juga, tapi memang Singapura masih punya banyak tabungan gitu kan. Nah, IMF
sendiri masih melihat pertumbuhan ekonomi di 2020 memang akan hancur-hancuran. Hampir semua negara menunjukkan penurunan yang luar biasa. Tapi 2021 kita lihat Indonesia, ini menurut IMF, yang kita di BI juga nggak ikut mereka. Ini ketinggian kalau menurut kita. Tapi menurut IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia nggak negatif sih, tapi cuma 0,5% di 2020. Tapi nanti di 2021 kita bisa melonjak sampai 8,2%. Ini namanya base effect, base effect yang karena sekarang rendah ya nanti jadi tinggi gitu. Tapi itu ekonomi. Jadi paling tidak gitu ya, paling tidak kita melihat IMF itu masih positif melihat Indonesia. Paling tidak kita masih bisa bersyukur dan masih bisa siap-siap untuk kemudian Tapi sorry, itu mic-nya ke-mute lagi, Pak. Sorry. Sorry, Pak Peter. Mic-nya ke-mute, Pak. kenapa bisa mute ya? Saya nggak ngerti. Lagi tiba-tiba ngomong. Tapi katanya di situ dibilangnya hostnya yang mute, mutein saya. Oke. Indonesia menurut IMF masih positif 8,2%. Tapi teman-teman, oke. Nah ini apa namanya another projection ya. Another projectionnya kalau di IMF bilang menunjukkan ini. Jadi global kalau secara globalnya itu minus 3. Jadi seluruh dunia digabung minus 3%. Jadi seluruh dunia akan turun. Tapi kalau di advanced economies dia ternyata lebih parah gitu. Advanced economy jadi negara-negara maju itu minusnya lebih parah. Sementara di emerging market itu di 2020 kita cuma minus 1%. Tapi lihat di 2021 jadi baik secara globalnya, secara dibagi advance ekonominya, juga kemudian emerging marketnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi setelah itu. Jadi semua berasumsi bahwa COVID ini akan selesai. Dan which is good, dan itu yang kita doakan, kita harapkan terjadi, ini akan selesai paling tidak di bulan Juli atau bulan Agustus, sehingga September, Oktober kita udah mulai bergeliat lagi ekonominya, orang yang PHK bisa di-hire kembali, orang yang tadinya nggak punya kerjaan bisa punya kerjaan lagi, orang yang jualan tadinya nggak bisa jualan sekarang bisa jualan lagi, restoran bisa dibuka dan mall bisa dibuka, dan ekonomi kita akan bisa bergeliat kembali. Dan kita harapkan itu memang betul-betul terjadi. Nah, tapi teman-teman sekalian, saya mau mengulangi apa yang tadi saya sampaikan. Ini pertumbuhan ekonominya, JP Morgan bilang di global economy itu minus 1,1. Economist Intelligence Unit bilang minus 2,2. Fitch Rating bilang minus 1,9. IMF bilang minus 3. Ini angka, ini beda banget antara minus 1,1, 2,2, 1,9, dan 3 gitu. Saya ketika baca ini, saya bilang ini itu jelas sekali menunjukkan bahwa mereka ini memang juga nggak ngerti apa yang akan terjadi. Mereka juga nggak ngerti. Jadi ceritanya kita lagi bicara uncertainty. Ini global economy. Kalau yang di bawah ini yang Indonesia. Ini juga menunjukkan angkanya masih sangat bervariasi. Menunjukkan bahwa mereka juga perkiraannya beda-beda gitu. Melihat Indonesia mereka juga bingung. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ini sedikit saja karena ada coronavirus, maka kemudian individu rumah tangga ya kita ini keluarga kita pendapatannya turun, tabungannya turun, konsumsinya turun, investasinya juga turun. Jadi kita semua turun. Ya, walaupun mungkin adalah yang naik kali ya, ada yang masih pendapatannya masih bisa naik, tabungannya masih bisa naik, pasti masih ada, tapi mostly individu-individu pada semua turun. Nah, kalau turun semua, maka akibatnya penjualan di perusahaan juga jadi turun, produktivitas turun, cost-nya tetap jalan, gaji harus bayar, profit-nya turun, perusahaannya rugi. Nah, akibatnya kita ada di equilibrium 1. Nah, ini yang situasi yang kita hadapi sekarang. Nah, kita berharap kalau COVID-nya selesai, maka equilibrium ini nanti kita akan ketemu yang namanya new normal. Nanti kita akan ketemu namanya new normal. Mudah-mudahan intervensi yang dilakukan pemerintah
itu kemudian tidak membuat kondisi menjadi makin buruk. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau kondisinya liwat atas begini, maka ini akan menjadi sangat parah. Dan apalagi kalau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap situasi COVID ini makin negatif, dan itu sangat berbahaya. Dan saya pikir waktu memikirkan ini peran gereja besar sekali, di mana gereja kemudian para hamba Tuhan dan para kita orang-orang yang melayani di gereja bisa juga memberikan memberikan kekuatan, memberikan keyakinan, memberikan confidence bahwa nggak ada satupun perkara di dunia ini yang terjadi tanpa Tuhan tahu. Jadi kita harus bisa meyakini bagian itu. Nah, kalau lihat COVID-nya, gambar ini mau menunjukkan sangat komplikasinya luar biasa. Tapi yang saya mau sadari sebenarnya bagian ini. Ini adalah masalah yang terjadi di seluruh dunia. Jadi nggak bisa diselesaikan oleh satu dunia. Ini seorang kawan saya bilang gitu. Dulu kita krisis 98, kita krisis lagi 2008, dan sekarang kita krisis lagi 2020. Nah, bedanya adalah 98 itu krisis di Asia, 2008 itu krisis di Amerika, lalu 2020 krisis di seluruh dunia. Jadi ini ceritanya adalah di banyak negara di dunia. Kalau udah begini, maka penyelesaiannya nggak bisa satu negara selesai. China selesai sendiri nggak bisa menyelesaikan masalah, ya kan? Karena dia tetap harus travel ke negara lain, harus ada interaksi dengan negara-negara yang lain. Maka yang terjadi seluruh dunia harus selesai dulu baru kita selesai. Nah, ini yang terjadi. Seluruh dunia lagi down, seluruh dunia lagi turun. Nah, ini semua yang warna merah saya kasih gambar turun. Sedikit informasi tentang sektor industri yang terpengaruh COVID, ya, jadi pariwisata, keuangan, transportasi, pertambangan, konstruksi, otomotif, UMKM, ini semuanya jadi negatif. Saya kira kita bisa memperkirakan bagaimana. Tapi kemudian juga ada industri yang mungkin agak diuntungkan, bukan diuntungkan sih sebenarnya, kemudian bisa dapat masih tetap positif adalah industri obat-obatan, pengolahan makanan, ya mungkin makanya kita masih bisa masuk ke industri ini, jasa kesehatan. Juga ada industri komunikasi, ini penggunaan Zoom seperti yang kita pakai sekarang, lalu perdagangan besar retail, dan juga kemudian pertanian. Nah, pertanian kita masih syukuri itu nggak terganggu sama COVID. Kita masih bisa tanam barang-barang pertanian dan masih tetap bisa jalan. Apa yang dilakukan pemerintah? Saya harus cepat. Jadi ini banyak yang dilakukan pemerintah. Jadi karena waktu ini, percayalah bahwa pemerintah do their best untuk bantuin individu, bantuin UMKM, bantuin korporasi, bantuin sektoril, dan juga bantuin perbankan dan lembaga keuangan. Kita do our best untuk bantuin. Cuma memang saya harus bilang bahwa pemerintah juga punya keterbatasan. Ya, karena pemerintah sekarang, dulu ini angka awal, ya, kita pakai angka 405,1 triliun yang dipakai untuk pemerintah membantu baik untuk kesehatan, lalu kemudian juga untuk jaring pengaman sosial, pakai penerima PKH, ditambah ada kupon makanan, ada kartu pekerja, gratis listrik, insentif perumahan, dan lain-lainnya, termasuk juga industri boleh bikin cadangan pajak, PPH, dan ada bantuan-bantuan di bidang pajak, dan kemudian yang terakhir ini yang kita sedang garap sekarang adalah program penyehatan ekonomi nasional. Tapi angka 405 ini juga nggak lama kemudian dia berubah. Sekarang ini makanya saya kasih koreksi ini. Kemarin Bu Sri Mulyani bilang biaya penanganan COVID itu jadi 677,2 triliun. Untuk kesehatan 87,55, untuk perlindungan sosial 203,9, untuk insentif usaha naik dari 120, ini malah turun ya. UMKM-nya 123, pembiayaan korporasi juga ada 44,57. Jadi ini angka-angka yang pemerintah kasih. Teman-teman bisa bayangin 677,2 triliun yang harus disediakan pemerintah on top dari biaya-biaya yang biasanya dikeluarkan. Dan ini sesuatu yang menjadi pertanyaan, dari mana pemerintah dapat uangnya. Nah, jelas penerimaan pajak turun, uang pemerintah juga berkurang, tabungan yang ada di pemerintah juga sedikit sekali dan itu selesai gampang habis. Tapi sementara kita masih harus tetap bantuin orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, dan juga industri-industri supaya jangan bangkrut. Maka dana yang dibutuhkan besar, mau tidak mau dananya memang harus jadi dari utang. Dan ini subsidi. Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman yang sekarang punya kredit,
khususnya untuk yang usaha mikro gitu ya, usaha mikro dan kecil itu ada subsidi gitu, ada subsidi bunga yang totalnya 35 triliun dan itu akan memberikan bantuan kepada 60,66 juta rekening. Jadi kira-kira gitu. Jadi bisa lewat bank, bisa lewat KUR atau bisa lewat yang online. Ini bantuan yang diberikan dan ini juga program penyihatan ekonomi nasional. Ini agak teknis, mungkin saya bisa skip kalau nanti teman-teman mau tanya kita bisa diskusi. Jadi gimana dong? Pemerintah udah keluar duit banyak, duit pajaknya kurang, kita utang. Apa yang kita lakukan supaya bantuan itu sampai kepada sasarannya? Saya kira ini mungkin bagian yang bisa kita lakukan juga supaya kita jangan diam saja kalau ada sesuatu yang nggak beres, laporkan, komunikasikan, bantu pemerintah supaya kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Gitu. Tapi yang paling penting juga sebenarnya we are going into a new paradigm, the so-called go digital. Ini kita akan masuk ke go digital. Saya akan cepat saja mengatakan bahwa setelah COVID berakhir, gaya hidup dan paradigmanya hidup kita akan berubah. Perubahan akan terjadi di segala lini. Keluarga kita berubah, pekerjaan kita berubah, konsumsi, produksi, pemasaran, bahkan ibadah dan pertemuan kita juga akan berubah. Ini yang dibilang mungkin new normal ya. Kebutuhan SDM yang berkualitas ke depan itu akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi. Dan masyarakat kita akan dipaksa harus bisa agile. Ini perkembangannya. Sedikit informasi saja bahwa di bidang kesehatan nanti udah akan banyak sekali perubahan. Kita sudah bisa bikin janji ke dokter, nggak usah ngantri-ngantri lagi, misalnya begitu ya. Kita bisa dapat health consultation, semua bisa dilakukan secara online. Lalu kemudian di bidang pendidikan juga sekarang ruang guru ini klaim bahwa 70% tadinya subscribernya itu nggak pernah pakai online tutorial, tapi sekarang mereka pakai online tutorial. Dan ini adalah merupakan revolusi di bidang pendidikan. Ya, biayanya besar, tapi sekarang tuition tuh kalau di ruang guru tuitionnya bisa turun sampai drop begini. Ke depan mungkin sekolah nggak perlu gedung banyak-banyak, nanti karena semuanya banyak bisa di-cover dengan online, itu akan mengalami, bidang pendidikan ini akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Lalu kemudian bidang konsumsi juga begitu, kita sudah bisa belanja, bahkan pemasaran juga sekarang udah pakai YouTube, gitu. Saya nggak tahu apakah ini efektif atau tidak, belum teruji. Lalu transportasi barang, kita bisa ngecek nih, kalau kita kirim barang kita ada di mana, trackingnya kelihatan sudah sangat luar biasa. Dan ini yang penting, rural areas itu punya penetrasi internetnya naiknya drastis. Jadi jangan pikir bahwa di rural area itu mereka nanti nggak akan pakai internet, nggak pakai data. Jadi ini merupakan mungkin tuntutan buat pemerintah, sampai ke pelosok-pelosok nanti internet harus ada. Karena memang kebutuhannya itu sangat luar biasa. Tapi UMKM kita memang punya problem nih, kita masih sulit bersaing. Saya pikir bahwa kemudian kemungkinan besar UMKM ini nanti akan dipaksa masuk ke e-commerce dan mereka akan lebih bisa bersaing. Kalau nggak mereka mati. Jadi kalau itu baik ya. Nah kalau dalam jangka pendek saya ingin teman-teman kemudian memikirkan gimana caranya supaya kita bisa bertahan. Mudah-mudahan COVID ini memang selesai di kuartal ketiga, lalu kuartal keempat kita udah mulai bisa positif. Jadi yang penting sekarang gimana caranya bertahan. Nah, gereja mungkin bisa membantu kita gitu ya, jangan supaya ya ada daya beli gitu ya. Kita nggak mungkin bisa mengandalkan pemerintah saja. Mungkin perusahaan-perusahaan yang punya CSR bisa kemudian meningkatkan pembelian. Perusahaan-perusahaan juga jangan cepat-cepat PHK karyawannya, pakai pola yang lebih mild. Kalau nggak dibayar THR mungkin oke. Kalau gajinya diturunin sedikit juga mungkin masih oke. Tapi jangan di PHK, membantu sektoril supaya bisa bertahan. Lalu kemudian juga jangan sebarin hoax, tapi sebarin info yang positif, jangan ikut-ikutan rush. Ini jangka pendek. Tapi kemudian di jangka panjangnya nanti ada kondisi transisi tentunya karena industri nggak akan langsung bisa berproduksi dengan full capacity, tapi mereka mungkin akan adjustment dulu. Tapi di jangka panjang, Bapak Ibu teman-teman sekalian, pola konsumsi akan berubah, pola produksi akan berubah, pola kerja akan berubah, dan investasi dan pemodal juga akan berubah. Ini yang kayaknya kita harus mulai pikirkan, apa yang kita harus lakukan. Ya, nah saya sampai ke bagian yang dekat di akhir. Ini yang saya pengen sekali sharing nih. Kalau ketika ngelihat semua itu, menurut saya ketika terjadi COVID dan Tuhan bolehin terjadi COVID di dalam kehidupan kita bahkan di seluruh dunia, sayang sekali kalau kita nggak bisa melihat dan mengalami Allah lebih jelas. Menurut saya ini yang kita mau renung-renungkan dan saya terus setiap kali mempersiapkan ini udah presentasi ke-8 atau ke-9 tentang ini.
tapi selalu melihat bahwa bagaimana melalui krisis Tuhan ingin menolong kita mengalami yang namanya pertobatan dan transformasi. Ini mindsetnya harus berubah. Kalau kita menganggap bahwa ini ya udahlah mudah-mudahan ini cepat selesai, saya bisa kembali ke kehidupan saya yang normal, maka kita kayaknya miss the point. Dan ini yang saya bilang, karena di 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagian ini saya mau coba hubungkan bahwa ketika Tuhan membolehkan COVID terjadi, Tuhan sedang merancangkan supaya terjadi yang namanya transformasi. Yang terjadi adalah pertobatan. Supaya ada orang-orang datang kepada Tuhan. Dan itu yang dalam gambar besarnya harus kita pikirkan. Lalu yang kedua adalah mengalami kedaulatan, mengalami kebenaran, mengalami kekuasaan, kebaikan, dan hikmat Allah. Dan ini masalah hikmat. Ya, jadi saya pikir kalau kita nggak punya hikmat Allah, maka kita hidup dengan sangat ketakutan. Waktu Tuhan Yesus menghardik angin ribut, lalu dia lihat murid-muridnya, dia katakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Biarlah di dalam masa-masa COVID ini kita sampai kepada satu titik di mana kita melihat di sini bahwa Allah berdaulat gitu. Saya lagi-lagi berdoa supaya setiap kita ketika kita menghadapi COVID dengan segala permasalahannya yang berat yang kita tidak bisa pikirkan bagaimana solusinya, di situ kita mengalami kedaulatan Allah, kebenaran Allah, kekuasaan Allah, kebaikan Allah, dan hikmat Allah. Yang ketiga, bagaimana melalui krisis kita dipaksa melihat dan mengantisipasi perubahan ke depan. Ada satu ayat yang membuat saya sekarang melihat bahwa kita harus siap. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi habis ini. Apakah ada masalah yang lebih berat dari COVID akan terjadi lagi. Kita harus siap dengan segala kondisi. Jadi agile itu adalah sikap yang kita harus punya untuk selalu datang kepada Tuhan dan siap untuk berubah dan menyesuaikan diri, beradaptasi. Lalu yang keempat, melalui krisis kita ditolong untuk tidak hanya pikirin diri sendiri. Love-nya juga harus ada. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini golden rule kita ya. Crisis moments create opportunity. Mari kita coba renungkan, apakah pelayanan gereja atau persekutuan terhambat karena COVID? Atau bahkan malah tambah efektif? Gitu. Saya kalau mau tanya Bu Lia, apakah selama ini acara-acara kayak gini bisa dihadiri lebih banyak daripada hari ini? Ini sudah 79 partisipan, gitu kan? Mungkin ini a good point, gitu kan? Nah, yang kedua, apakah pelonggaran PSBB akan membuat pembinaan makin efektif? Kita tanya juga tuh, jangan-jangan memang harus ada jawaban yes di sini gitu. Apakah pertemuan secara fisik tidak tergantikan? Nah, saya terus pikirkan nih, seminar versus webinar, mana yang jauh lebih efektif gitu ya. Bedanya memang kalau seminar itu ada makan-makannya, webinar nggak ada makan-makannya gitu. Makan dan minum sendirilah kira-kira gitu ya. Lalu yang keempat, bagaimana agar kita tidak hanya mikirkan keamanan diri sendiri, tapi juga orang lain. Ini sektor love yang tadi kita bilang. Ini bagian terakhir saya, replace your panic with prayer and your worry with worship. Terima kasih. Saya kira saya stop di sini untuk kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Ya. Untuk paparannya, Pak Peter ngebut ya. Supaya kita bisa banyak waktu berdiskusi ya Pak ya. Gitu. Untuk teman-teman, kita sekarang membuka termin tanya jawab, atau mungkin ada yang ingin sharing pendapatnya atau sharing apa yang teman-teman tahu gitu ya tentang topik ini. Itu saya persilahkan. Saya akan membuka termin pertama untuk 2 atau 3 pertanyaan atau 2 atau 3 dari teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan pendapat ya. Untuk host, untuk Ruben, mohon dibantu ya kalau ada yang raise hand ya. Saya agak-agak mesti melihat banyak panel gitu ya. Saya punya satu pertanyaan dulu yang sudah masuk ya, gitu ya, sambil menunggu ya. Ini dari Alex Rimbo, gitu. Pak Peter, mohon pencerahannya untuk hal yang bisa kita lakukan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, mulai dari case terbaik hingga yang terburuk ya.
Ini saya sebenarnya agak kurang jelas, ini mungkin untuk Bang Alex udah bisa dijelaskan lagi. Gini, maksudnya pencerahan ini apa ya dalam hal apa ekonomi itu personal atau kita sebagai pelaku bisnis gitu. Tadi sebenarnya Pak Peter menjelaskan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan sebagai kontribusi kita, baik berarti kita kontribusi kita sebagai individual atau anggota masyarakat ya. Tapi untuk lebih tajamnya, Bang Arik, saya boleh tanya sedikit gitu, kira-kira maksudnya seperti apa gitu? Yang kalau nggak bisa boleh di-type, Bang. Cici. Halo? Ya. Halo? Ya, yang tadi yang maksudnya saya sih pada waktu slide yang kedua, Ci, yang dari Bang Peter, ada yang terburuk dan ada yang terbaik itu. Kita berharap di yang terbaiknya di kuartal pertama 2021 kita akan terbang. Tapi kalau yang terburuk terjadi kan di 2021 bahkan kuartal 4 pun masih akan ada pemecatan karyawan. Nah itu tadi berharap dapat pencerahan kira-kira yang bisa kita lakukan tahap-tahap sesuai dengan runut-runut yang tadi itu, Ci. Demikian. Apakah terkopi, Ci? Maksudnya kita lakukan sebagai individu atau pelaku bisnis gitu? Betul sebagai individu, Ci. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ci. Pak Peter mau dijawab dulu atau pertanyaan kedua? Ya, boleh sih. Ini singkat saja bahwa memang kita di pemerintah sekarang hitung-hitungannya karena kan seperti ini. Sekarang udah ada orang miskin, sekarang udah ada orang yang PHK, sekarang ada industri kecil udah ada yang gulung tikar, industri-industri yang besar juga sudah pada turun, mereka mulai PHK-kan orang dan segala macam. Ini harus ditolong, gitu kan? Maka ketika pemerintah menganggarkan dana untuk menolong, kita harus punya asumsi ini masalah ini kan kapan berakhir. Nah, ini asumsi yang kita pakai sekarang adalah asumsi yang istilahnya berat, tapi berat itu yang kalau tadi kurvanya masih yang moderat, dalam arti bahwa Q4 nanti kita udah mulai positif. Gitu. Jadi itu asumsi yang kita pakai dan kita kalau saya ditanya apakah benar nanti Q4 nih COVID-nya udah hilang. Nah, itu sekali lagi itu disclaimer saya di awal gitu. Kita nggak bisa jawab tuh. Karena sekarang ini saja gitu kalau kami ditanya kita bingung kita mau pilih kesehatan atau pilih ekonomi. Kalau mau pilih kesehatan belum waktunya pelonggaran. Tapi kalau nggak dilonggarkan ya secara ekonomi kita berat gitu. Orang miskinnya banyak dan dana pemerintahnya juga terbatas. Kita nggak bisa terus-menerus kasih orang uang gitu kan. Dan ini jadi problema yang berat. Nah, solusinya adalah yang dilakukan pemerintah sekarang pelonggaran, tapi pelonggarannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Restoran boleh buka tapi muatnya cuma setengah. Semua pakai masker, semua nggak boleh dekat-dekat dan segala macam. Kalau itu setia dengan disiplin kita lakukan, ya kita berdoa supaya memang betul-betul penyebaran COVID-nya bisa dihentikan dan kita secara ekonomi tetap bisa bergeliat maju. Gitu. Saya sih sekarang ini tidak membayangkan bahwa kita akan masuk ke skenario yang sangat berat. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, kalau begitu ada pertanyaan lanjutannya nih ya, sebenarnya yang berhubungan dengan apa yang barusan Pak Peter sampaikan gitu. Memang pemerintah harus memilih, bukan memilih lah ya, untuk mungkin balancing antara keduanya gitu. Nggak dari kesehatannya, tapi juga dari sisi ekonomi gitu ya, banyak hal yang mungkin sehari-hari aja nggak bisa makan gitu ya, masyarakat ya. Nah, pertanyaan dari Bang Hendro Lumbantoruan adalah seberapa confident kita Pak menghadapi skenario yang dijalankan pemerintah. Nah, realita kan tadi Pak Peter bilang kita sepertinya juga nggak mengenal bangsa ini, sepertinya kok masyarakat itu susah diatur dan sebagainya begitu ya. Walaupun kita sudah dalam tahap ease down untuk melonggarkan ekonomi begitu, dan tetapi yang dikhawatirkan justru masyarakatnya semakin bebas dan sebagainya, kemudian nanti ada
tingkat infeksi naik lagi, mungkin ada gelombang kedua, sebenarnya seberapa confident sih? Iya, tapi kalau ngomong seberapa confident itu saya lebih lebih memilih untuk menjawabnya bahwa kita harus kompak, harus sehati dengan pemerintah. Jadi jangan kemudian pemerintah bilang lockdown, kita nggak mau lockdown. Lalu pemerintah bilang ini boleh pelonggaran, tapi dengan protokol kita meragukan pemerintah, lalu kemudian kita bikin aturan main kita sendiri. Nah ini yang menjadi susah. Kalau menurut saya sih, ya sekarang kita betul-betul ikut pemerintah. Kalau kita betul-betul harus berusaha dan harus keluar rumah demi sesuap nasi begitu, ya lakukanlah dengan protokol kesehatan yang ketat. Memang jadi repot, dikit-dikit cuci tangan, kita nggak boleh salaman, kita betul-betul harus jaga kebersihan, kita betul-betul tidak bersentuhan dan seterusnya. Itu harus betul-betul kita lakukan. Itu artinya kita bantuin secara ekonomi, kita bantuin, tapi secara kesehatan kita betul jaga. Jangan sampai kena sakit. Nah kalau kita nggak harus ketemu kalau dari luar terus ketemu sama orang tua gitu, ya kita harus mulai pikir tuh. Jangan-jangan nanti kita yang nularin orang tua kita. Nah, yang banyak meninggal, kalau catatan-catatan yang kita percayai mengatakan bahwa yang banyak meninggal adalah orang-orang yang sudah tua. Paling tidak usianya, saya nggak tahu, yang dimaksud tua, saya sih belum merasa tua sih. Juga tersinggung juga kalau saya usia apa katanya 45 ke bawah yang boleh masuk mall gitu ya. Gitu kan. Nah itu orang-orang tua sensitif dan orang-orang yang punya riwayat penyakit berat, entah ginjal, entah apa gitu yang apa paru-paru yang kalau ditambah lagi dengan COVID maka kemudian dia jadi berat. Nah kita kalau kesadaran itu ada sama kita, sebenarnya kita uh, I think we are fine gitu. Kalau menurut saya gitu. Iya. Ya. Jadi kembali ke sebenarnya ya apa yang bisa kita bantu gitu ya. Susah juga ya tanya seberapa confidence apa enggak ya, mungkin masing-masing punya personal opinion juga begitu, tapi ya mungkin kalau saya boleh simpulkan kembali sebenarnya pertanyaan lebih tepat apa yang bisa kita lakukan, apa yang di luar yang dalam kontrol kita yang bisa kita lakukan dan kita berikan ya kontribusi kita itu seperti apa. Pak, tadi ada sehubungan dengan, masyarakat ini kayaknya susah diatur dan sebagainya, jadi kita juga mungkin melihat itu agak pesimis, tapi tadi Pak Peter udah mencoba menjelaskan ya dan mengingatkan kepada kita yang penting kontribusi kita nggak bisa kontrol yang lain dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya ada informasi atau ada data nggak sih tentang consumer confidence gitu? Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu misalnya. Kalau nggak percaya pada pemerintah kan tadi Bapak punya dua skenario, dua skema begitu ya. Begitu tidak ada trust ke pemerintah ya tampaknya akan gagal semuanya ini. So far itu seperti apa Pak? Kalau saya lihat sih ya, komunikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang khususnya dalam konteks keuangan, ya, dan juga dalam konteks kesehatan. Kalau kesehatan malah menurut saya sudah aman karena rapid test kita udah punya, swab test kita udah punya, rumah sakit, ada wisma atlet, atau segala macam. Jadi kalau perlengkapan untuk kesehatan rasanya sekarang nggak lagi kayak dulu ketika orang COVID dia nggak bisa masuk rumah sakit. Bahkan sekarang banyak tempat tidur udah mulai kosong gitu kan. Jadi dari sisi kesehatan saya pikir orang nggak terlalu lagi mempermasalahkan dari sisi itu. Nah permasalahannya sekarang ada di sektor ekonomi. Tadi ada juga nanya bahwa ini banyak masyarakat yang susah, banyak masyarakat yang miskin dan sebagainya. Jadi itu real, this is real problem. Nah, kalau kita lihat masalah ini perdebatannya masih sangat sangat intens gitu ya. Tapi bukan kebetulan saya kemarin hadir dalam satu diskusi dengan DPR. Nah, DPR ini kan wakil rakyat. Nah, mereka sangat tajam melihat ini. Dan mereka sangat mengapresiasi akhirnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bahkan apa yang dilakukan oleh OJK dan juga LPS gitu. Bahwa 4 organisasi di bidang keuangan ini secara kompak kemudian memikirkan bagaimana menjaga perekonomian ini. Yang paling berat memang ada di Kementerian Keuangan karena harus menyediain dana untuk membantu keluarga-keluarga miskin, membantu juga sektor real supaya mereka bisa hidup, mereka yang kredit ya oke lah kredit bisa ditunda dulu bayarnya atau mungkin bunganya nanti disubsidi pemerintah
supaya mereka nggak terlalu berat gitu. Nah, itu diupayakan sedemikian rupa, paling tidak mereka tidak diberatkan oleh kewajiban-kewajiban yang tidak menghasilkan buat mereka saat itu gitu, kayak bayar angsuran kredit gitu kan, eh, nggak menghasilkan pada waktu itu udah dinikmati sebelumnya gitu. Kecuali kalau mereka masih bisa mendapatkan modal kerja sehari-hari gitu. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan saya kira eh, kalau asumsinya bahwa memang akhir tahun ini kita sudah mulai normal, maka maka semuanya aman. Jadi ya we are in good condition, walaupun memang utang kita naik. Jadi utang kita dari GDP kita bisa sampai 37%. Kalau kita lihat juga kemudian budget defisitnya bisa sampai 6% lebih. Nah, itu kondisi yang memang berat buat pemerintah, tapi ini yang memang harus diambil oleh pemerintah kita gitu. 677 triliun, Pak. Ya. Dari mana uangnya, Pak? Nah, itu dia yang saya bilang. Kan penerimaan pajak turun. Iya. Kita dalam kondisi normal aja kita masih defisit, kita masih harus utang. Nah, ketika ada tambahan-tambahan kebutuhan dana untuk membayar yang tadi, yang di slide itu 677,2 triliun itu, ya mau nggak mau utang. Utang dari mana gitu? Utang bisa dari luar negeri, tapi bisa juga menerbitkan SBN yang tadi saya bilang yieldnya sampai 3%. Yieldnya lumayan. Wah, bagus tuh. Dia udah harus bisa beli tanam di situ aja nanti investasinya daripada disimpan di deposito gitu kan. Jadi teman-teman ada tips itu dari Pak Peter, SBN. Oke, Pak. SBN menarik loh, betulan. Dan saya bilang sekarang ini asing masuk ke Indonesia yang tadi saya bilang jumlahnya bisa 19 triliun itu masuk karena beli SBN. Jadi kalau teman-teman nanti masuk lihat SBN, lihat yieldnya, itu harganya sudah di 105, 106, 107. Karena harganya jadi mahal karena yieldnya makin lama makin turun, tapi kuponnya tinggi sekali. Nah, jadi sekarang sangat menguntungkan sebenarnya di SBN itu. Nah, tapi itu utang pemerintah loh. Itu harus dibayar. Dan pemerintah berat sekali bayar itu. Kalau kita harus bayar utang, berarti kita harus mengurangi spending di bidang yang lain. Mungkin kita nggak bisa lagi bangun infrastruktur, mungkin kita nggak bisa lagi bangun-bangun yang sifatnya building ya, construction, karena memang itu mungkin bisa ditunda. Tapi sekarang kita harus bayar utang. Tapi utang kita kan bisa ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 50 tahun kemarin. Gitu. Jadi itu berat, itu uangnya sangat sulit gitu. Nah, karena kita nggak bisa ngandelin pasar untuk dapat utang, maka Bank Indonesia juga turun tangan. Kita dibolehkan oleh Perpu kemarin untuk membeli SBN dari pasar perdana. Jadi kalau pasarnya tidak nyerap, Bank Indonesia yang nyerap. Gitu. Jadi paling tidak kita bisa bantuin di situ. Gitu dah. Asal itu kira-kira dari situlah. Tapi nggak bisa lama-lama gitu. Kalau tahun depan begitu lagi, waduh, ini utang sampai kapan selesainya gitu. Iya, betul. Ditinggalkan untuk anak cucu berikutnya. Pak, tadi kan salah satu yang positif itu sebenarnya inflow asing masuk ke kita itu bagus ya, gitu ya. Kemarin dari minggu kedua Mei sampai Juni Bapak bilang berapa? 18,6 T dan itu bagus banget. Sebenarnya apakah inflow asing itu tidak terhambat ya dengan misalnya dengan keadaan COVID ini gitu? Sebenarnya faktor apa sih Pak yang kok bisa bagus begitu? Ya merely pasti tadi awalnya pasti itu berarti ada trust ya, tapi kan ada faktor-faktor lainnya gitu. Sebenarnya apa yang menyebabkan bisa seperti itu? Kok masih bisa bagus ya? Ini yang inflow ya. Ya, inflow. Nah, ya inflow tadi mainly sebenarnya dari satu sisi inflasinya bagus. Jadi istilahnya kalau dia beli rupiah, kalau dia pegang rupiah itu nilainya tidak turun besar gitu. Turunnya hanya sebesar inflasi itu. Kira-kira gitu kan. Itu nilai rupiahnya oke, bisa dipercaya gitu. Nah, terus kemudian ya karena account defisitnya juga rendah gitu. Memang ya kita nggak bisa ekspor, kita nggak bisa impor mau nggak mau karena account defisitnya rendah. Ya itu juga positif karena paling tidak kita tidak punya kewajiban bayar falas lebih banyak daripada falas yang kita peroleh. Nah, tapi yang paling menentukan sekarang ternyata itu orang asing daripada dia
investasi di US dollar bunganya cuma 0,3%, mendingan dia beliin rupiah bunganya 7,2%. Kan gitu. Jadi itu yang lebih menentukan sebenarnya ketika kemudian asing masuk. Ya, mudah-mudahan nggak ada resiko lain tiba-tiba ada apa-apa gitu. Nah, biasanya isu politik atau isu musibah yang kemudian bisa membuat Indonesia jadi kurang baik di mata investor sehingga mereka keluar lagi. Gitu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah, masih seputar mengenai dari mana dana pemerintah gitu ya. Dana pemerintah ya of course ya pasti ya utang bertambah dan sebagainya. Waktu itu ada pembicaraan mengenai usul untuk mencetak uang gitu. As simple as that. Cetak aja uangnya terbanyak begitu ya. Nah, sebenarnya Bapak bisa menjelaskan nggak gitu ya? Kalau kita kan orang awam, ya cetak uang supaya banyak gitu. Sama seperti kalau anak saya waktu kecil bilang, ambil aja di ATM, ya nggak peduli itu rekening siapa, gitu kan ya. It's just like a producing, gitu, nominal gitu. Nah, hal itu bagaimana apa hubungannya gitu dengan daripada berhutang sebenarnya apa sih gitu? Yang ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jadi gini, terminologi cetak uang itu mungkin sedikit berbeda maksudnya dengan cetak uang dalam arti harafiah gitu ya. Kan kita pikirnya cetak uangnya terus kemudian bagi-bagiin. Itu nggak beres, nggak benar itu. Itu akan menimbulkan inflasi yang tinggi bahwa ketika orang dibagi-bagiin duit, coba aja kita lah di gereja kemudian dibagi-bagiin duit, satu orang dibagi 10 juta satu orang gitu. Apa yang terjadi? Pasti akan lebih banyak orang spending gitu. Pasti akan lebih banyak orang tiba-tiba tadinya nggak punya duit sekarang punya duit, jadi sebenarnya semua pada belanja. Nah, ketika semua pada belanja, akibatnya harga-harga pada naik. Nah, inilah yang disebut inflasi. Maka di masa lalu kita pernah printing money kayak begitu, akibatnya inflasi bisa sampai 67%. Nah, kalau udah terjadi begitu, yang rugi seluruh bangsa ini. Maka kemudian yang kita lakukan sebenarnya mirip dengan apa yang dibilang printing money, tapi nih, kalau pertanyaannya Ivan Butar tadi tentang quantitative easing. Nah, quantitative easing sebenarnya kita udah lakukan. Kita data terakhir, saya nggak tahu pas per hari ini ya, tapi data terakhir kita sampai kemudian 483 triliun, 583 triliun, bahkan hampir 600 triliun yang dibilangkan cetak uangnya 600 triliun. Kita udah istilahnya inject liquidity di market sampai 583 triliun. Inject liquidity itu dalam arti yang luas itu sama dengan printing money. Tapi bukan kemudian bagi-bagi uang sebarin dari helikopter, tapi kemudian uang itu dibelikan surat-surat berharga atau kemudian melonggarkan aturan main sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Sehingga bank-bank nggak kesulitan likuiditas. Kalau teman-teman mau ke ATM tarik uang, pasti ada uang di situ. Nah, yang problem tuh kalau nanti kita datang ke bank mau tarik duit kita, tabungan kita 10 juta kita mau tarik, terus banknya bilang, oh maaf hari ini nggak bisa tarik uang, banknya lagi nggak punya duit. Nah, itulah awal musibah yang terjadi, bank itu bisa tutup tuh, langsung bisa rush, orang pada panik dan seterusnya. Dan itu nggak terjadi karena apa? Karena kita udah inject liquidity. Jadi bank-bank semua punya duit sekarang. Bahkan kalau kita mau minta kredit sekarang kalau itu visible bisa tuh. Itu karena banknya punya dana. Itu yang dibilang quantitative easing yang kita lakukan gitu. Itu biasanya dilakukan oleh bank sentral. Kalau bank sentral lakukan itu kita nggak ngutang. Nggak kayak pemerintah. Kalau pemerintah memberi bantuan fasilitas subsidi kepada masyarakat, nah dananya itu dari utang gitu. Karena kita defisit di situ. Oke, ya. Makasih Pak penjelasannya. Nah, sekarang kalau tadi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan sekitar dengan keadaan ekonomi, apa yang dilakukan pemerintah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan ada beberapa pertanyaan tentang new normal dan new normal. Dampaknya buat kita sendiri dan seperti apa. Dua pertanyaan, yang satu mungkin masih relate tentang bisnis dan usaha yang membahas dengan Go Digital. Apakah Go Digital itu adalah jawaban untuk the new normal? Itu pertanyaannya singkat, gitu. Tapi mungkin Pak Peter bisa mempaparkan. Dan kemudian nanti saya simpan dulu yang satunya, kita akan mendiskusikan new normal untuk dari sisi
ibadah, dari sisi pelayanan, dari sisi kehidupan kita bergereja untuk yang berikutnya. Tapi yang pertama dulu tadi Pak. Gitu. Iya, Mungkin normal, go digital. iya, terima kasih. Itu bagus banget sebenarnya kalau kemudian kita udah harus mikir bahwa sekarang kita nggak punya pilihan kecuali go digital. Jadi ibu-ibu, yang tua-tua, yang muda-muda juga semua udah harus masuk ke go digital. Jadi kalau kita sekarang nggak masuk di era itu, kasihan kita ketinggalan. Dari sisi informasi kita ketinggalan informasi, dari sisi kecepatan ngapa-ngapain juga kemudian menjadi sangat kurang. Nah, kalau kita mulai berbisnis, apalagi bisnis kita adalah bisnis kecil, rumahan dan seterusnya, kita nggak akan bisa hidup lagi. Misalnya kita nggak mungkin kemudian buka buka warung di depan rumah gitu, berharap itu kemudian ada orang lalu lalang terus beli barang di warung kita. Itu adalah cerita lama gitu. Kita sekarang sudah masuk ke online. Kita harus masuk ke media sosial. Kita harus ngerti bagaimana kemudian caranya memarketingkan. Kita harus ngerti gimana caranya posting sesuatu dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi yang saya sempat kasih di bidang kesehatan, kita bisa booking dokter sekarang online. Jadi itu something different daripada kita berjam-jam nunggu dokter yang laku itu misalnya gitu kan. Lalu kemudian dari sisi education, dulu yang namanya SD SMP udah dipaksa sebenarnya untuk online, tapi mereka nggak pernah mau. Sekarang mereka terpaksa untuk online karena nggak ada anak-anak yang datang ke sekolah dengan kondisi COVID nih. Jadi mereka sekarang online dan ternyata bisa dan ternyata malah efektif gitu. Bahkan kalau kita bayangin, kalau anak kita sakit, nggak boleh ke sekolah, gitu, ya sudah di rumah saja. Tapi kalau di masa lalu ya di rumah berarti dia nggak belajar, mungkin belajar sendiri. Sekarang dia bisa ikutin pelajarannya online. Jadi itu sesuatu yang kemudian bisa dilakukan secara blended gitu. Nah kami kalau misalnya dulu waktu saya cerita di Perkantas, kita kalau bikin camp nasional bisa sampai 400 orang. Tapi kita harus batasi pesertanya sedemikian rupa karena apa? Ruangan nggak cukup. Kita paling-paling bisa 400 orang, paling maksimal 500 orang. Cari di mana tempat yang bisa nampung 1000 orang retret misalnya gitu kan nggak ada. Tapi sekarang ketika udah pakai metode seperti begini, oke ada orang 400 orang di sana ikut retret, tapi ada 1000-2000 orang di luar sana ikut secara online. Maka kemudian itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi kita nggak bisa enggak kemudian memang masuk ke industri digital untuk pekerjaan, untuk pemasaran. Sekarang saya di kantor udah banyak pakai e-sign, udah nggak lagi dokumen-dokumen di print ditandatangani lagi, udah nggak model lagi gitu. Walaupun masih ada beberapa, tapi udah nggak model lagi. Udah pakai e-sign, kita bisa nggak ketemu, kita bisa kemudian ngobrol WhatsApp aja nggak mau kalah gitu, dan sekarang bisa video call dengan 8 orang di WhatsApp gitu, karena sudah sangat kalah dengan Zoom dan dengan Teams dan sebagainya gitu. Akhirnya mereka memperbaiki diri sedemikian rupa. Jadi saya pikir ketika orang semua berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas yang terbaik dan that is going to be a new normal, saya pikir sih kita secara pribadi, keluarga, gereja, pekerjaan dan semuanya harus masuk ke era digital. Itu sesuatu yang menurut saya udah nggak bisa ditawar gitu. Oke, ya. Karena saya kerjanya di Nielsen, saya akan menambahkan dari sisi konsumen. Ya intinya kalau kita mau memasarkan sesuatu ya kan kita harus mengikuti di mana konsumen itu berada gitu, bukan memaksa bahwa konsumen yang datang ke kita. Jadi kalau sekarang kita semua karena keterbatasan kita dengan all the restriction kita beredarnya di dunia digital, konsumennya ada di sana ya mau nggak mau yang menyediakan barang dan menjual dan produsen harus datang ke sana. As simple as that. Tapi ada pertanyaannya Pak, selain go digital, apakah ada hal lain gitu, ada tips lain atau cara lain untuk di the new normal ini? Gitu. Cara lain ya, saya pernah ditanya tentang MICE sebenarnya. Ada orang pernah tanya tentang MICE. MICE itu meeting, intention, conference, events gitu ya. Apakah nanti ke depan masih ada tuh yang namanya conference yang dihadiri oleh 1000 orang di Bali gitu, segala macam gitu ya. Terus saya pikir mungkin dia akan berkurang, tapi menurut saya sih nggak akan hilang. Ada sesuatu yang nggak hilang di sana, bedanya gitu ya. Ini kan kayak kita lah bikin webinar begini kan. Kita bikin webinar, duduk di rumah masing-masing, minum ambil sendiri gitu ya. Jadi kita
usaha sendirilah gini kan, minum ambil sendiri, makan sendiri gitu kan. Ada yang missing di dalam pertemuan kita. Nah, kalau menurut saya ya, itu sesuatu yang kemudian harus kemudian dijaga. Ya, digital sih digital, tapi human touch itu tetap menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau kita ada satu buku yang mengatakan kalau kita mau lihat seberapa besar orang mengasihi, lihat bola mata. Jadi, kalau kita udah lihat bola matanya, kita tahu bahwa orang itu mengasihi kita tidak, kan gitu ya. Jadi itu nggak bisa, agak susah itu di webinar kayak begini gitu, apalagi jumlah orangnya banyak gitu kan. Kalau menurut saya ada bagian-bagian tertentu yang akhirnya menjadi penting dalam kehidupan manusia adalah human touch dan tambahan-tambahan tadi seperti makanan, suasana gitu yang nggak bisa didapat dari sepenuhnya dari digital gitu ya. Nah, kalau kita mau masuk di new normal, make sure itu jangan kemudian ditiadakan. Itu aja sih maksud saya. Itu sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Walaupun mungkin pada kenyataannya tidak bisa 100% kembali kepada saat gitu, karena kita in the new normal, pada saat kita ketemu juga kita harus punya physical distancing dan sebagainya begitu ya. Ya, jadi intinya tetap mencari balance gitu, di mana batasnya supaya kedua hal itu tetap terjaga. Ya. Oke, terima kasih. Nah, oke, silakan. New normalnya itu gini ya. Jangan juga cepat-cepat kita bilang new normal itu kita udah seolah-olah udah tahu new normal kayak apa. Karena something is still changing. Vaksin belum ketemu misalnya. Mungkin ketika vaksin ketemu kita udah nggak takut lagi salaman. Kita udah nggak takut lagi berdekatan karena vaksin udah ketemu. Tapi semasa itu belum ketemu kita masih takut, masih jaga distance dan sebagainya. Jadi ini masih akan bergerak gitu. Tapi sikap agile tadi yang saya mau sampaikan itu. Jadi please make sure kita agile, cepat beradaptasi, jangan mengeluh karena kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi kemudian cari celah untuk berbuat sesuatu yang produktif, justru di tengah situasi yang memang nggak mengizinkan. Ya, setuju Pak, gitu. Karena ini masih baru dan masih terus berubah, gitu ya, masih terus berubah. Dan tadi Pak Peter sudah menerangkan bahwa faktornya itu kompleks banget, gitu ya. Ada faktor virus, ada faktor penyebaran, baru ada faktor ekonomi untuk country-country. Oke Pak, nah sekarang kita akan mendiskusikan new normal dan hubungannya dengan penyelenggaraan ibadah atau pelayanan misalnya gitu. Pertanyaannya nih, bagaimana pandangan pribadi Pak Peter ya mengenai untuk dalam penyelenggaraan ibadah atau pelayanan ke depan gitu, pendapatnya seperti apa? Nah ini menarik sih, menarik gitu. Sesuatu yang menurut saya kita masih gumuli, masih pikirkan. Tapi saya mau berangkat dari satu asumsi gini. Asumsinya bahwa nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk menginjili orang lain. Nggak boleh ada sesuatu situasi yang kemudian membuat kita nggak bisa mengasihi orang lain. Nggak bisa ada alasan kemudian kita terus nggak bisa membina orang lain menjadi lebih baik. Jadi ke depan saya sekali lagi saya bilang ini new normalnya belum jelas karena vaksin belum ditemukan dan seterusnya karena belum jelas. Tapi asumsi-asumsi dasar di atas harus terus menjadi pegangan kita sehingga yang paling penting sebenarnya adalah bahwa penginjilan tetap jalan. Bagaimana kemudian kita bisa menjangkau orang-orang yang nggak pernah dengar Injil atau kemudian yang masih mengeraskan hati bisa dengar berita tentang Kristus dan mereka bisa bertobat. Artinya Tuhan menghendaki itu. Saya kira Matius 28 nggak pernah bilang pergilah ke ujung bumi kecuali kalau nanti ada COVID, gitu kan? Itu nggak gitu. Jadi di setiap situasi justru ini bagian agile-nya. Jadi kalau orang Kristen yang agile itu sebenarnya akan berpikir keras gimana caranya dan itu it's happening loh menurut saya ya. Dengan contoh yang paling gampang webinar seperti begini. Biasanya berapa sih yang hadir di Semanggi dalam konteks begini? Kadang-kadang memang rame, kadang-kadang mungkin banyak sepi.
Tapi webinar membuat menjadi santai, kita bisa santai di rumah, video nggak usah dihidupin, pakai celana pendek, gitu kan, bisa sambil makan somai, which is kita bisa lakukan itu, tapi tetap bisa mendapatkan sesuatu dan Injil itu tersampaikan gitu. Dulu saya pernah berpikir begini, berapa banyak sih orang datang ke gereja, berapa banyak sih orang dengar KKR, berapa banyak sih orang kemudian in touch langsung dengan pembicaraan-pembicaraan pembicaraan yang dilakukan di gereja. Banyak orang datang ke gereja, tapi lebih banyak lagi orang yang nggak datang di luar sana. Dan tiba-tiba ada situasi yang kemudian membuat orang-orang di luar sana merasa nggak apa-apa juga gitu, ikut webinar, ikut kebaktian, bahkan kemarin kebaktian sekarang orang mulai pilih-pilih gitu. Hari ini gereja A, besok gereja B, besok gereja C, tergantung pengkhotbah yang dia suka mau kemana gitu kan. Menurut saya sekarang orang kebaktian nggak cuma sekali, gitu. Dia bisa 3 kali kebaktian sekarang, tanpa harus bayar ongkos pergi ke gereja sini dan situ. Dan itu it's a good thing gitu. Jadi artinya makanan rohani menjadi lebih banyak. Menurut saya sih kita harus mulai loh. Bahkan kalau GI juga berpikir begitu, maka kita kemudian melakukan pembinaan. Kalau kita lakukan streaming apa segala macam, kita nggak berpikir bahwa ini yang akan dengerin itu hanya anggota gereja kita. Kita harus berpikir bahwa yang nanti mendengarkan bisa jadi orang dari luar-luar, yang kemudian mereka nggak pernah dengar Injil dan kemudian bisa jadi bertobat. Jadi prinsip dasar kalau saya sih tadi prinsip dasarnya begitu, tapi mungkin Pak Susanto lebih ngerti lah soal itu. Oke, itu. Pak Susanto mau nambahin gitu. Pak Susanto mau bicara ya? Iya, Pak Peter, thank you untuk materinya luar biasa. Memang situasi COVID-19 itu berdampak secara ekonomi itu jelas, kesehatan itu pasti, juga spirituality itu juga pasti ya. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, memang iman kita diuji. Apakah betul selama ini kita memiliki iman yang pure, fokus kepada Tuhan? Apakah kita ini sungguh mengikut Tuhan atau mengikut apa yang kita senangi, apa yang kita mau? Dan juga kasih kita juga diuji. Apakah di tengah COVID kita mengalami kesulitan, kita tetap care dengan orang lain. Seperti kata Pak Peter tadi betul, maka itu sebabnya gereja kita tetap melayani, entah itu melalui kebaktian online streaming, juga melalui webinar, juga warung semanggi kita hadir untuk menolong orang lain, jemaat kita yang mengalami kesulitan. Jadi ini juga menjadi satu pemberitaan Injil melalui kesaksian hidup kita, kepedulian kita. Juga di tengah-tengah orang mengalami kesulitan, justru terang kita harus bersinar di tengah-tengah kegelapan yang pekat ini. Dan garam kita harus larut untuk menambah cita rasa di tengah-tengah dunia yang hambar, yang tawar saat ini. Saya setuju sekali dengan apa yang Pak Peter katakan tadi. Inilah waktunya teman-teman di akhir zaman. Biarlah kita tetap semangat melayani Tuhan, kita tetap memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kita, melalui webinar yang kita laksanakan, dan banyak mendatangkan manfaat tidak hanya untuk kita, tetapi semoga juga untuk mereka yang belum percaya. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Memang ini topik yang menarik ya. Salah satunya memang ini juga topik yang akan kami consider juga gitu ya, untuk sebenarnya apa sih opportunity pelayanan di new normal gitu ya, di new normal atau di era COVID pandemi COVID ini. Saya secara pribadi juga awal-awal langsung seperti kayak ada bukan shock ya, tapi ada wake up call gitu. Nah, sekarang lu mau ngapain lu pelayanan kalau kayak gini? Gimana caranya dan sebagainya gitu ya. Kita kan mungkin nanti bisa mengatur supaya kita juga bisa khusus mendiskusikan hal seperti itu. Bukan cuma pelayanan, bagaimana ibadah kita dan atau bagaimana kita berfellowship dan punya persekutuan ya seperti Pak Peter tadi, ada hal-hal yang biasanya kita dekat, kita ketemu dan sebagainya yang mungkin tidak tergantikan gitu ya. Oke. Saya rasa kita sudah hampir berada di
ujung ini ya, di ujung acara ya. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin nanti masih bisa disusulkan. Boleh ya Pak Peter ya, kalau masih ada follow up ya, begitu ya. Gitu ya. Nah, tapi mungkin sebelumnya Pak Peter mau kasih closing nggak gitu ya? Tadi of course sudah ada kesimpulannya. Tapi terlebih dari kontribusi kita ya sebagai individual, kontribusi kita sebagai orang Kristen ya, terutama mengenai yaitu bagaimana kita bisa berkontribusi untuk membantu keadaan ini, membantu pemerintah kita seperti yang Tuhan ajarkan begitu ya, dan juga membantu kontribusi terhadap dunia, terhadap lingkungan sekitar kita dan sebagainya. Oke, mungkin ada beberapa poin. Yang pertama, saya mau ajak lagi teman-teman untuk don't miss this very important point. Bahwa ketika kita mengalami hal yang seperti begini, kalau saya yang paling saya nikmati adalah saya makin kagum dengan bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu, termasuk dalam konteks ini dengan COVID. Terlalu banyak hal yang positif juga loh terjadi, gitu. Dan saya pikir kalaupun saya pengen keluar, saya mau kemana sih? Saya mau ke mall, saya mau ketemu ini, saya mau rapat, saya mau apa segala macam, itu semuanya yang penting-penting malah kemudian bisa dilakukan, tapi banyak hal yang nggak penting-penting malah terjadi. Dan kami di keluarga bisa family altar tiap malam dengan satu anak saya di Amerika, satu anak saya di Singapura, dan it's amazing gitu. Ketika udah mulai kerja, udah mulai nggak bisa lagi, gitu kan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya jangan pernah kehilangan kekaguman kita akan Allah dengan semua peristiwa yang terjadi. Dan ini poin pertama. Kalau poin pertama itu kita dapat ya, saya pikir yang paling kemudian penting adalah pertanyaan kembali kepada diri kita, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau buat kita lakukan. Jadi kita nggak boleh menjadi orang-orang yang kalah, kita harus jadi bahkan lebih dari pemenang. Dan menang itu bukan menang terhadap orang lain, tapi menang terhadap diri sendiri. Instead of nggak ngapa-ngapain, instead of doing nothing, kita melakukan banyak hal positif yang penting gitu. Saya pikir ini bukan waktunya lagi menunggu orang ketuk pintu kita minta bantuan. Mungkin ini waktunya justru kita ketuk pintu mereka menawarkan bantuan. That is special gitu. Saya makin menikmati sekarang, saya lagi ingat-ingat siapa lagi orang-orang yang pasti hidupnya susah ya. Pasti saudara saya yang itu pasti dia nggak bisa bayar kos-kosannya lagi. Pasti anak-anaknya susah makan dan sebagainya. Tapi mereka mungkin nggak datang ke saya, ketuk pintu saya atau telepon saya minta bantuan. Tapi mungkin ini waktunya saya yang datang ke dia, bertanya apakah mereka udah makan atau belum. Mungkin kita bisa bantu gitu. Those kind of things yang menurut saya istimewa sekali gitu dalam pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan teman-teman, kalau kita hanya mikir diri kita sendiri aja waktu COVID, gimana dong nih, saya kerja apa nih, saya kerja ini, just to think of secure myself gitu dengan situasi kayak begini, saya kira kita orang-orang yang kalah gitu. Saya pikir kita nggak mau jadi orang yang kalah, kita mau jadi orang yang menang, bukan kemudian kita hanya mikir diri kita sendiri. Start thinking of others, itu mungkin menjadi sesuatu yang penting. Mungkin itu poin saya, Bu Lia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peter untuk closingnya. Ya, Edian, kita terus kembali ya, untuk setiap momen atau setiap opportunity, setiap peristiwa itu untuk merevisit lagi, untuk melihat lagi sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan ajarkan buat kita, apa yang Tuhan mau dan sebagainya. Awal-awal saya juga merasa this is temporary gitu. Jadi saya juga tidak berusaha mencari apa yang Tuhan inginkan di tengahnya, di sesuatu yang baru begini begitu ya, gitu ya. Ya udah, saya masih beranggapan yang Tuhan inginkan masih sama sebelum era pandemi COVID gitu. Pelayanan saya masih seperti ini, kehidupan rohani saya masih seperti ini dan sebagainya begitu. Kemudian diberi COVID dan kok lama-lama kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi menjadi suatu pertanyaan yang harus terus-menerus dilakukan, terutama karena tadi juga new normal kita ini kan belum stabil ya, tidak ada stable states. Tapi saya pikir dengan ada atau tidak adanya pandemi COVID, sebenarnya nggak ada stable states ya di dalam Tuhan ya. Kita harus terus mencari gitu, tapi
semoga kita semua masih bisa bersyukur ya, bisa bersyukur untuk kalau kita hidup di zaman ini, kita pernah loh dirumahkan, dalam tanda kutip dirumahkan gitu ya, dalam momen-momen seperti ini, dalam momen yang istimewa yang ingin Tuhan diajarkan kepada kita. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan langsung di-unmute dan bertanya langsung kepada Pak Peter, begitu kata host kita. Ya, saya akan membatasi 2 pertanyaan dulu. Kalau mau ada yang langsung ditanyakan, silakan. Ada yang mau raise hand? Nggak ada sepertinya. Oke. Kalau tidak ada, sebentar lagi kita mau tutup webinar kita ya, of course. Kalau nanti ada pertanyaan boleh disusulkan ya. Terima kasih sekali Pak Peter untuk sharingnya, untuk membukakan pada kita apa yang terjadi sebenarnya, tapi lebih penting lagi untuk mengingatkan kepada kita apa yang sebenarnya perlu kita lakukan atau harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan.